Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Yesus yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini minggu yang ke-10, tanggal 24 Mei tahun 2020, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang kabar baik, saudara. Kabar baik sering kita dengar, dan saya akan memberitakan tentang hanya ada 2 kabar baik, saudara. Perhatikan baik-baik, hanya ada 2 kabar baik. Dan kabar baik ini bukan datang dari tokoh-tokoh pemuka dunia ini. Kabar baik ini bukan datang dari tokoh-tokoh agama atau orang-orang terkemuka, orang terhormat di dunia ini. Tetapi kabar baik ini datang dari Bapa kita di sorga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu marilah kita belajar apakah 2 kabar baik itu. Yang pertama adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, atau kabar baik dari Yesus Kristus. Di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Saudaraku, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil adalah kabar baik, saudara. Saudaraku, kalau kita mendengar tentang Injil, yang seringkali kita bahwa menerjemahkan atau mengertinya, memahami itu, bahwa Injil itu adalah kabar baik, maka hanya ada 2 kabar baik, yaitu Injil itu. Apakah Injil, saudara? Injil berasal dari bahasa Yunani, akar katanya euangelion. Kata euangelion itu berasal dari kata eu plus angeleon, angelia atau berita. Eu baik, angelion itu berita atau kabar. Saudaraku, ada 3 istilah baik dalam Alkitab, saudaraku. Baik yang pertama itu adalah eu. Eu itu artinya baik menurut Allah atau menurut Tuhan, baik apa kata Tuhan, baik yang datang berasal daripada Tuhan. Apakah yang baik? Yaitu euangelion, berita baik. Yaitu berita baik yang pertama itu adalah Yesus Kristus anak Allah. Lalu baik yang kedua adalah agathos, saudaraku, ada dalam Alkitab. Kata agathos itu artinya baik berdasarkan dengan kualitas atau mutu segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah eu, artinya juga kabar baik yang ketiga itu adalah kalos. Kemarin saya sudah bahas di dalam pokok-pokok bahasan saya beberapa minggu yang lalu. Kalos itu artinya baik yang berhubungan dengan kehormatan, terhormat, terkemuka atau indah. Jadi kabar baik ini bukan agathos, bukan kalos, tetapi eu. Kabar baik apa kata Tuhan, kabar baik apa dari apa yang menurut Tuhan, lalu kabar baik datangnya dari Tuhan, yaitu Injil Yesus Kristus. Kabar baik yang pertama Injil Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah kabar baik Injil Yesus Kristus itu adalah Yesus Kristus adalah juru selamat, saudaraku. Ini kabar baik yang terkemuka, yang dahsyat, yang heran, yang ajaib, yang tidak datang dari pemuka agama dan daripada siapapun orang terkemuka di dunia ini, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ketika Yesus datang di dunia pada waktu kelahirannya, ketika para malaikat melihat menyambut Yesus, dia berkata dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus juru selamat. Ayat-ayat lain banyak. Di dalam ayat lain kalau saudara melihat bahwa ada banyak ayat mengatakan bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus adalah Yesus sebagai juru selamat dunia. Mengapa perlu juru selamat? Karena dunia ini, manusia di dunia ini perlu diselamatkan hanya karena Tuhan yang datang dari surga itu, yaitu Yesus Kristus. Kabar baik yang pertama yang dari Yesus Kristus itu adalah kabar baik di mana
Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 dan ke-19. Kabar baik untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kabar baik tentang Yesus Kristus, kabar baik dari Yesus Kristus, selain daripada Yesus adalah juru selamat dunia, maka yang berikutnya adalah kabar baik tentang pembebasan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah membebaskan dan memberitakan kabar baik itu, di mana ada rahmat Tuhan telah datang, pembebasan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan, yaitu di mana ada orang buta melihat, orang tuli mendengar, timpang berjalan, orang sakit penyakit disembuhkan, bahkan orang yang sakit kusta disembuhkan, orang lapar diberi makan. Itulah kabar baik dari Yesus Kristus, saudaraku. Jadi ada satu, tadi kabar baik itu adalah tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai juru selamat, Yesus Kristus sebagai pembebas, sebagai orang yang menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberi makan orang di seluruh dunia ini. Lalu ada yang kedua, kabar baik. Yang kedua adalah Evangelion tadi, kabar baik yang datang dari Allah, kabar baik yang berasal dari Allah. Yang kedua adalah kabar baik tentang kerajaan surga. Di dalam Matius pasal 1 ayat 17, pertama kali khotbah Yesus, Matius pasal 1 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu di dalam Matius pasal 9 ayat 35, Yesus mengutus muridnya bersama-sama dengan muridnya. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kabar baik yang kedua adalah, selain daripada Yesus Kristus kabar baik yang kedua adalah kabar baik tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah, sesuai dengan Matius pasal 9 ayat 35, Matius pasal 4 ayat 17 tadi. Saudaraku, minggu-minggu ini kita sedang memperingati tentang hari kenaikan Yesus Kristus, atau minggu kenaikan Yesus Kristus, atau keberangkatan Yesus Kristus ke surga. Jarang sekali kita mengkhotbahkan atau memperingati hari kedatangan Yesus Kristus, saudara, atau tujuan kedatangan Yesus Kristus. Saudara, ada misi terbesar, misi kedatangan Yesus Kristus ke bumi ini, saudara, yang jarang diperingati kita. Nah, kiranya mungkin minggu depan saya akan khotbah tentang misi keberangkatan Yesus, kepulangan Yesus ke surga. Nah, tetapi sebelum saya minggu depan khotbah tentang itu, saya juga mengingatkan kepada saudara, misi kedatangan Yesus ke surga itu adalah membawa kabar baik, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai penyembuh, pembebas, pemberi makan orang, penyelamat, dan segala sesuatu. Kabar baik tentang Yesus Kristus yang kedua adalah kabar baik tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Yesus selama di bumi, hampir 100% pelayanan Yesus selama di bumi. Bahkan selama 40 hari Yesus, setelah dia bangkit hari yang ketiga lalu naik ke surga, selama 40 hari di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga dan selanjutnya dikatakan, dia memberitakan tentang kerajaan surga. Bahkan di dalam Matius pasal yang Markus pasal yang 1 ayat yang ke-38 itu, jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, kabar baik, karena untuk itulah aku diutus. Lukas pasal 4 ayat 43 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga ke kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini, selain daripada kedatangan membawa kabar baik keselamatan, kedatangan yang kedua adalah membawa kabar baik tentang kerajaan surga. Dia seringkali berkata bahwa aku diutus ke dunia ini membawa kabar baik, memberitakan Injil di kota dan di desa dimanapun saya berada. Saudaraku yang saya kasih, bahkan di dalam
Matius pasal 13 perumpamaan tentang kerajaan surga itu ada 8 macam perumpamaan tentang kerajaan surga. Dia menyingkapkan rahasia kerajaan surga yang telah tersembunyi berabad-abad. Jadi misi kedatangan Yesus ke dunia ini membawa 2 kabar baik. Yang pertama adalah kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penyembuh, sebagai pemberi berkat, bahkan sebagai orang yang telah menolong banyak orang. Yang kedua adalah kabar baik tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Yang kerajaan surga dan kerajaan Allah dalam kitab Injil seringkali disejajarkan adalah sama. Jadi kabar baik yang pertama adalah kabar baik tentang kerajaan surga, tentang Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Jadi Yesus adalah jalan keselamatan. Saudara, yang pertama kabar baiknya. Yang kedua adalah Yesus sebagai jalan untuk menuju surga. Tujuannya ke surga adalah Yesus adalah jalan ke surga. Adalah kabar baik yang luar biasa dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Tuhan berkati, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.